Oke, hello new participants, welcome to the Fast English. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah join ke Fast English ini. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem belajar di Fast English ini. Sebenarnya sih kita bukan belajar ya, tetapi kita akan fokus kepada prakteknya dan bagaimana teman-teman di sini mempraktekkan speakingnya ketika di Zoom meeting. Dan di sini adalah ada aturan mainnya. Oke, dan akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama nanti teman-teman akan pilih tutor ya, pilih tutor. Di situ ada beberapa tutor dari mulai beberapa level, dari mulai basic, intermediate, dan juga ada yang advance. Nah, silakan teman-teman pilih tutornya mau yang laki-laki, mau yang perempuan itu silakan. Dan juga dari latar pendidikannya pun silakan teman-teman bebas untuk memilih. Dan juga itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman bebas untuk memilih jadwal, bisa itu yang siang atau sore ataupun malam. Dan untuk yang kids atau student juga ada yang kelas jadwal pagi. Nah, lalu ketika teman-teman udah masuk ke Zoom meeting, nah ini beberapa aturan yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama, nanti semua peserta itu akan berkumpul di yang namanya main room. Nah, di dalam main room itu nanti tutor akan menjelaskan kira-kira selama 15 menit sampai 20 menit paling lama. Apa aja sih yang dijelaskan? Tentulah yang dijelaskan hanyalah beberapa topik. Contoh, saya akan berikan salah satu topiknya. Oke, nah ini adalah salah satu topik yang mungkin tutor akan jelaskan. Dan juga teman-teman tidak perlu takut ketinggalan materi. Kenapa? Karena setiap pertemuan kita akan berbeda topiknya. Oke, nah jadi makanya teman-teman di sini bebas. Yang penting masuknya totalnya 30 kali pertemuan. Ketika bisa masuk, silakan masuk. Dan ketika tidak bisa, ya tidak perlu memaksakan. Oke, karena apa? Teman-teman di sini jangan takut untuk ketinggalan materi. Nah, contohlah di sini ada materi ataupun topik yang akan didiskusikan sama teman. Oke, nah di sini kan tadi kita ada di main room ya. Contoh di sini ada tentang vacation ataupun liburan. Nah, di sini ada 11 pertanyaan, 11 questions, and so please you have to be ready to answer it. Oke, and also you have to discuss it. Dan teman-teman juga harus mendiskusikan ini. Contoh, example, tell me about your last vacation. Where did you go? What did you do? Nah, contoh dari satu pertanyaan itu akan dijelaskan tiga hal. Yang pertama adalah vocabnya atau kosakatanya. Contoh apa sih vacation itu? Apa sih go itu? Apa sih do itu? Dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau memang teman-teman tidak tahu artinya. Lalu yang kedua adalah grammarnya. Ya, grammarnya bagaimana? Contoh di sini ada did. Kenapa dia pakai did? Kenapa nggak pakai do? Kenapa nggak pakai does dan seterusnya? Dan ini pun akan dijelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh kalimat ataupun rumus grammarnya. Nah, makanya kita hanya menjelaskan grammar secara ringkas, lalu teman-teman siap untuk mengaplikasikannya kepada speaking. Nah, setelah itu ada pronunciation ataupun pengucapannya. Nah, di sini teman-teman juga dilatih untuk memperbaiki pronunciation ataupun pengucapannya. Oke, contoh misalkan kayak mana? Oh, contoh ini yang nomor 3 ya. Di sini ada bacanya crush. Dia menggunakan kata shin. Contoh. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi. Dan contoh lagi di sini ada pronunciation tentang ed ending namanya. Oke, bagaimana cara membunyikan huruf ed di belakang verb satu atau biasanya kita sebut regular verb ya, ada d ataupun ed di akhir verb satunya. Contoh kayak help. Nah, helped ini dibaca apa? Di sini dituliskan helped, dia menggunakan t dan seterusnya. Intinya pronunciation-nya akan dijelaskan juga. Nah, setelah tutor menjelaskan dari 1 sampai 11 ini, dari mulai juga tadi grammarnya, lalu ada pronunciation dan juga vocabularies-nya. Lalu teman-teman akan ada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini tergantung dari jumlah peserta di main room-nya. Ya, contoh peserta di main room ada 15 orang. Nah, berarti kalau kita anggaplah bagi satu kelompoknya 3 orang, berarti ada 5 kelompok.
Oke, nah setelah itu, setelah tutor membagi-bagi kelompok, lalu nanti akan ada leader. Nah, leadernya adalah tergantung dari tutor yang memilihnya. Contoh misalkan tadi dalam room 1 itu ada yang namanya Bayu, Agus, Susan misalkan. Nah, nanti tutornya akan pilih, oke Bayu, you have to be leader, please lead your group. Silakan pimpin grupnya. Nah, setelah itu, setelah penjelasan itu, misalkan 15 menit ataupun 20 menit tadi sudah dijelaskan, barulah masuk ke breakout room namanya. Nah, di dalam breakout room, teman-teman silakan diskusikan topik ini yang sudah dijelaskan. Oke, dah nanti tutornya ataupun pengajarnya akan berkeliling. Misalkan tadi ada 5 grup tadi ya. Nah, nanti tutornya akan masuk ke grup 1, setelah itu ke grup 2, grup 3 sampai grup 5 lalu balik lagi ke grup 1. Nah, di situ akan dipantau ketika teman-teman speaking, begitu ya. Oke, nah setelah itu mungkin 5 menit sebelum waktunya selesai, nah teman-teman kan tadi berarti sudah mempraktekkan speakingnya sekitar 30 menit atau 40 menitan, atau 45 menit mungkin paling lama, barulah teman-teman masuk lagi ke main room, nah barulah ada conclusion ataupun kesimpulan topik yang sudah dibahas. Begitu. Nah, jadi teman-teman di sini bagaimana meskipun teman-teman basic sekalipun, tenang saja teman-teman bisa langsung berbicara bahasa Inggris. Karena apa? Karena untuk yang basic, teman-teman fokus untuk meningkatkan percaya diri dan juga memperbanyak kosakata ataupun vocabularies itu untuk yang basic. Lalu intermediate. Oke, yang intermediate teman-teman bukan hanya speaking tapi juga di dalam perbaikan pronunciation-nya ya dan juga grammarnya. Nah, lalu untuk di advance teman-teman wajib ngomong pakai bahasa Inggris 100%. Begitu ya. Jadi silakan enjoy this class. Oke, so don't forget to practice your English ya. Jangan lupa untuk mempraktikkan bahasa Inggrisnya. Oke. So thank you so much.